Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Muslim dengan nomor induk mahasiswa 102220032, Prodi S1 Akuntansi. Sini saya akan coba membahas materi pertama sampai materi ketiga dari tugas PAI. Yang pertama yaitu Ma'rifatul Insan, yang kedua hakikat manusia, dan yang ketiga adalah tarbiyah ma'rifatul insan. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu ma'rifatul insan. Di dalamnya adalah ada unsur pembentuk manusia. Islam memandang bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua unsur. Yang pertama adalah dari tanah atau rob. Manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan tanah atau saripati tanah dengan bentuk yang sebaik-baiknya, bukan dalam bentuk kera atau makhluk yang masih akan berevolusi lagi. Demikian pula proses penciptaan manusia kedua yang menjadi istri dari Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua adalah proses penciptaan manusia secara lengkap diuraikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Proses penciptaan manusia secara azali berdasarkan Al-Quran surat Al-Hijr ayat 26 dan Quran surat Al-Imran ayat 59. Adapun unsur-unsur manusia yaitu yang pertama ada unsur hati, yaitu membentuk kemauan atau keputusan bersumber dari keyakinan dan kehendak, lalu ada kebebasan memilih. Dan yang kedua adalah terdapat unsur akal, mampu membentuk pengetahuan. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun qauliyah. Yang ketiga adalah unsur jasad, menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal untuk beramal. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah yang langit, bumi, dan gunung tak sanggup mengembannya. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan khilafah. Tugas manusia hanya untuk beribadah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud dan tujuan yang jelas, yaitu untuk beribadah kepadanya. Ibadah pada hakikatnya adalah menetapkan status diri sebagai hamba. Terdapat pada surat Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu wa ma khalaqtul janna wal insana illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu fungsi manusia yaitu sebagai khilafah. Dalam Al-Quran, khalifah memiliki makna pengganti, pemimpin, penguasa, atau pengelola alam semesta. Dijadikannya manusia sebagai khalifah adalah untuk menjalankan kehendak Allah di muka bumi, yaitu untuk memimpin, memakmurkan, dan menyebarkan keadilan. Langsung kepada materi yang kedua yaitu hakikat manusia. Sadari, suatu pendapat jika berlawanan dengan Al-Quran adalah keliru. Wasiat Nabi Muhammad SAW, kutinggalkan untuk kamu dua perkara atau pusaka. Tahukah kamu akan tersesat selamanya selama kamu masih berpegang pada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis atau kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Adapun makhluk artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang dijadikan atau diciptakan Tuhan, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk dikaruniai yang pertama adalah fitrah, bodoh,
lemah, dan yang keempat fakir. Yang pertama alal fitrah atau fitrah, sifat asal, kesucian, bakat, pembawaan. Fakim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aksara nasi la ya'lamun. Quran surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lalu yang kedua, bodoh. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu kepada manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Yang ketiga itu lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan dzalif atau lemah. Allah hendak memberikan keringanan kepadanya karena manusia diciptakan bersifat lemah. Yang keempat fakir. Manusia juga diciptakan dalam keadaan fakir. Oleh sebab itu, manusia mukarom atau dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk yang lain. Padahal diciptakan dari air mani yang hina. Padahal lahir dalam kondisi tidak tahu apapun. Adapun kemuliaannya yaitu ditiupkan roh, diberikan keistimewaan, alam semesta ditundukkan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi dan semua isinya untuk manusia. Dan manusia itu dibebani atau mukallaf. Manusia adalah makhluk yang dibebani tanggung jawab beban-beban pada manusia, yakni yang pertama ibadah dan yang kedua khalifah. Yang keempat mukhayyar atau bebas memilih. Manusia diberi dua pilihan. Yang pertama mukmin, beriman kepada Allah, dan yang kedua kafir, menolak perintah Allah. Firman Allah, Quran surat At-Tagabun ayat 2. Dialah yang menciptakan ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun pada Quran surat Al-Insan ayat 3, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Adapun balas-balasannya, yaitu jika manusia beriman, maka balasannya yaitu surga. Dan sebaliknya, bila manusia kafir atau menolak perintah Allah, maka berakibat neraka. Terdapat pada Quran surat As-Sajdah ayat 20. Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka adalah jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dulu kamu mendustakannya. Adapun yang terakhir materi yaitu tarbiyah ma'rifatul insan. Pertama, sadari dulu. Selogis apapun argumentasinya, bila berlawanan dengan Al-Quran dan hadis, sudah pasti salah. Adapun potensi-potensi manusia, penjelasan dari potensi yaitu, pertama menurut Myles Monroe, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan. Sedangkan menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya.
Adapun potensi-potensi manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, potensi jasmani atau fisik. Kedua, potensi rohani atau spiritual. Yang ketiga, potensi akal atau mind. Keempat, potensi pendengaran. Yang kelima, potensi penglihatan. Dan yang terakhir yaitu potensi hati. Pertama, manusia dibekali tanggung jawab atau al-mas'uliyah. Adapun penjelasannya, tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Dan ada pula manusia juga mempunyai sikap amanah atau al-amanah. Dan manusia juga punya sifat al-hilafah. Manusia bukan pemilik yang hakiki, menggunakannya sesuai dengan kehendak yang mewakilkan, tidak menantang peraturan. Dan yang terakhir, manusia punya sikap khianat atau al-hiyan. Adapun terdapat dalam Quran surat Al-A'raf atau kal-an'am, bagaikan binatang ternak. Lalu yang kedua, kal-ghalbi, bagaikan anjing, terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 176. Yang ketiga adalah kal-kirdi, seperti monyet, dan kal-hinzir, seperti batu, terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 60. Lalu yang keempat adalah kal-sabi, seperti kayu, terdapat pada Quran surat Al-Munafikun ayat 4. Yang kelima, kal-hijaroh, atau seperti batu, terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Dan yang keenam adalah kal-himar, atau seperti keledai, terdapat pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Dan yang ketujuh adalah kal-ankabut, seperti laba-laba, terdapat pada Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Alhamdulillah, sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.